Dari 3 suruh pilih 1 MC anak. Saya ladenin sampai beresnya. Itu deh. Saya ladenin. Panggil di WC soalnya. Karena hidup gua tuh biasa aktif melayani orang. Dinamis. Ya. Dan pada saat bulan Maret 2020 itu adalah bulan terakhir gua memiliki hidup yang berguna. Kakak Rensi. Selamat apa nih? Apa kabar Koko Fence? Koko Fence mah Estiosam. Baik, baik. Lu dari mana lo? Putar-putar setrika Bandung, Pak. Dinas hari Iklan biasa. nih. Boleh kali masuk. Ya. Ya hari biasa begini, Sabtu Minggu baru ngamen. MC masih ya? Masih dong. Masih. Ultah anak masih. Masih itu main job. Saham masih. Saham pamajikan. Mas. Aduh. Oh gila Mas. banyak banget sih. Mas sama juga udah puyem aja. Gue tahu soalnya lu tuh wah pokoknya yang duitnya HD pokoknya. Ente lah. Ini semua dikeroyok. Dikereya betul, dikereya. Kenapa sebutuh itu kah? Ya gimana ya, satu hari saya perlu makan dari bara-bara itu harus next jadi pizza, dari pizza harus jadi steak, jadi kita perlu perbekalan, Pak. Lu dulu sekolah di mana sih? Semak 1, SMPK 5, SDK 6. Semak 1 berarti angkatan 2001 ya? 2000. Kuliah mah orang 2000, kumang hitung nata. Oh berarti ya 2000 lulus kan? Iya 2000 lulus. Koko dong gue panggilnya dong. Kokobok. Gue di 2001 sama Reksa gitu-gitu. Iya. Resa sama istri saya. Iya. Seangkatan, Evelyn. Lumayan tuh ya. Dulu gimana ketertarikannya sih lu? Dan tiba-tiba ujuk-ujuk jadi MC? MC ya awalnya kan dari ulang tahun anak. Nih, Ah. ulang tahun anak itu berawal dari pelayanan. Jadi kan background teman-teman MC banyak macam. Ya kalau gua start MC dari Sunday School, Sekolah minggu. dari sekolah minggu, ngajar sekolah minggu tahun 99 tuh. Ngajar sekolah minggu diajakin teman pelayanan kan. Ngajar sekolah minggu dari situ mau nggak mau di panggung kan. Ya. Nah, dengan mau nggak mau di panggung, terus ada salah satu jemaat yang memberikan ide. Lu coba yang kayak gini, lu pakai buat sekuler. Maksudnya gimana kok? Coba bikin IO anak, katanya gitu. Terus akhirnya sampai kita dimodalin. Wih. Iya, dimodalin tahun 2000. Gue inget banget 2003 gue lulus kuliah. Ngelamar kerja judulnya nih ke si Koko ini. Ngelamar kerja gue nggak dikasih kesempatan kerja di tempat dia, malah disodorin di atas meja. Ini ada 10 juta, saya kasih kamu buka IO anak. What? Itu pertama kali saya kerja ditolak, tapi diberi duit tahun 2003 10 juta, bukan mau kecil tahun itu. Saya jadi bingung kan, Koko maksudnya bagaimana? Di gereja kita banyak anak STT, datang dari Kupang, Ambon, Medan. Mereka tuh datang pelayanan sekolah STT memani. Saya pengen kamu buka IO anak, pakai mereka jadi krunya. Jadi dari situ kamu bisa memberkati mereka. Di luar jam pelayanan mereka bisa bantuin kamu acara, tapi kamu bisa pakai mereka karena mereka punya skill yang bagus untuk jadi kru birthday party. Di situ saya jalani lebih kurang ada 2 tahun di awal. Brand pun saya dulu barengan sama satu teman di gereja, tapi akhirnya dia mundur supaya enak, saya ganti nama akhirnya kan. Dari nama yang lama, nama sekarang Fun Party. Jadi dari 2 tahun kemudian itu sampai sekarang terus. Dan saya sangat diberkati lewat Koko ini gitu ya. Satu sosok yang kita panuti lah ya di gereja, karena dia benar-benar zaman itu dia tuh modalin banget untuk orang-orang daerah datang ke Bandung untuk sekolah STT di gereja kita.
Jadi dia banyak subsidi lah gitu ya. Nah Kirain daripada gua dikasih 10 juta nih anak saya mau milih. Enggak ya, ternyata untuk sok. titah di yang eta dibere pupuk, nah lu mau nabur di mana gitu kan, ya langsung dipakai bisa bisa. Tapi ya gue ingat ya, maksudnya gue di situ tuh bukan ngerasa dikasih duitnya, tetapi dikasih kesempatan untuk Hmm, membuka sesuatu lapangan pekerjaan baru, di mana tahun 2003 saya buka itu tuh belum ada Yohana. betul? Nggak ada malah. Jadi zaman itu ulang tahun anak hanya sebatas badut sulap. Yes. Ya, sampai hari ini pun masih ada Pak Iwan, itu senior badut sulap. Ya, jadi zaman itu cuman itu aja, Pak Iwan, si Remsi, Pak Iwan, si Remsi. Tapi ya kita coba kemasnya beda. Saya nggak mau sulap-sulapan. Kenapa harus sulap yang seru? Kan bisa juga game yang seru. Ya. Gitu. Bisa juga kita bikin program acara yang seru. Dan di situ saya banyak dibantu anak-anak STT ini. Mereka kan karena jiwa pelayanannya luar biasa, idenya juga bagus-bagus. Jadi kita bisa bikin satu formula baru lah, keluar Hmm. dari kebiasaan yang habit orang bikin ulang tahun teh begini. Saya bikin begitu. Iya. Gitu. Ya, puji Tuhan di zaman itu disambut baik. Akhirnya masyarakat Bandung terima dengan konsep seperti ini karena lebih free. Kita bisa Hmm. lebih tematik, kita bisa lebih mengemasnya lebih asik gitu. Nah, itu yang membuat akhirnya si Fun Party dibeli. Cuman satu prinsip yang saya garis bawahi di Fun Party itu harus bisa orang bisa beli gitu. Kita jualan tuh jangan ngambil margin yang terlalu banyak karena gue jualan di ulang tahun. Cek. Yang namanya ulang tahun itu diulang setiap tahun. Ya. Ada yang orang sampai tiap 5 tahun store duit tiap tahun ada. Namanya benar-benar diulang, diulang setahun pakai kita, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi sampai 5 tahun. Dan saya Apalagi sampai bosen ketemu keluarganya, ketemu tamu-tamunya yang sama, sampai tamunya nyolek tahun harap mana di booking deh itu, cina gitu. Jadi gue udah tahu. Nah, tantangan kita satu lagi kan, bertambah tong nyieun acara nu sarua. Ya, gitu-gitu deh mah tamu nasarua nya karunya tuh mayar sarua mah nya di entertain sama gitu jadi kan. lu harus lihat juga ya. Oh, yang tahun kemarin apa nih Gua sama. sampai punya data, Bro. Punya data. Gua nge-MC tanggal 10 bulan 1 2003 misalnya. Gua nge-MC di panggung, cue card gua apa? Game gua apa? Gua ngajak mereka nyanyi-nyanyinya apa? Nanti tahun depan jangan diulang. Random aja tamu yang lain. Kalau kita bikin 10 macam kan bisa di-switch. Sekarang tamu A, kita kasihnya ABC, tamu B, BAC, tamu C, CAB, Hmm. itu aja baru 3 macam. Belum Kalau nanti saya tambah. punya 10 macam, ya bok-bok we. Sekarang kita ngomong satu game aja. Estafet bola. Yuk adik-adik, kita akan memindahkan bola dari sisi kiri ke kanan. Gampang, adik-adik harus lari secepat mungkin. Ambil bola dari tempat keranjang yang penuh dengan bola, pindahkan ke tempat yang kosong. Itu satu macam. Alatnya sama nih, baru bola dan baskom. Main yang lain. Oke, sekarang kamu bikin barisan yang panjang. Oper bolanya lewat kepala, kasih ke teman yang di belakang. Siapa yang paling cepat memindahkan bola, kalian akan mendapatkan hadiah. 2 macam, barang yang sama. Masih banyak caranya, dengan barang yang sama kita cari cara lah gitu. Barang lu masih sama, tapi pikirin kayak gitu. Kan belum ada YouTube zaman dulu mah. Ya itu yang gua mau Mana tanyain ada. sih. Gue sekarang kan mau apa-apa pusing buka YouTube. Game untuk ulang tahun, bread, segambreng Betul, keluar lagu semua. keluar. Gue mah nggak lihat begitu Lu dulu. belajar dari mana? Dan ini tuh Ah, bidang yang tidak lazim orang mainkan. Ya, satu harus suka ya. Kalau kita nggak suka, susah. Kita suka sih, karena kita start dari pelayanan. Karena ya pelayanan lo tahu sendiri apa kita dibayar kan? Nggak ya, kita Yes. melayani gitu kan, tanpa pamrih. Nah justru di situ gue ngerasa gue dibekali dan gue bisa sampai ada hari ini untuk kids birthday, terutama khususnya gue ngerasa gue dibekali di sana dengan adanya kakak-kakak mentor kita yang di gereja yang luar biasa. Mereka membekali ide dasar, kita punya tim kreatif yang bagus, kemudian mereka juga mengemas dan saya juga mempelajari, oh ternyata bisa ya kita kembangin lebih all out ya kayak begini tuh, karena nggak ada buku, nggak ada apa. Jadi gua dulu kalau main ke Hong Kong, main ke mana gitu, ada berkat main keluar, istri shopping, gua ke toko buku beli apa, cari buku game.
buku tebak-tebakan, cari buku sulap. Zaman itu buku yang gue beliin. Gue orangnya nggak suka baca, tapi karena butuh, karena kita harus menggali sesuatu, take the bag. Gue cari buku yang memang proper buat bidang gue. Sulap, belajar sulap, gue buka. Bingung-bingung ya akhirnya nanya juga ke teman master kita, Master Joe misalnya gitu kan. Joe, ya orang mau buku tuh bisa macana ini maksudnya naon ya? Oh kira. Oh oke. Tapi gue bukan mendalami sulapnya. Yang Hanya, simpel ya. iya hanya selingan aja bro, selingan. Karena memang kalau bridging dari antara satu games ke games lain, kadang si kakak kru tuh kan lagi nyiapin barang-barangnya dulu. Kita harus ada intermezzo dengan anak. Betul. Nggak boleh dibiarkan Jangan kosong. kosong. Nah, di situ kita kasih macam-macam. Bisa ajak nyanyi, bisa kasih simple magic, bisa kasih interaktif game sederhana dengan alat peluit misalnya. Banyak cara yang kita bisa presentasiin untuk si anak tetap matanya ke saya. Nah, barang udah ready, gue lihat barang udah ready. Oke, adik-adik, sekarang yang duduk tertib, kita akan pilih bermain. Jadi terus setengah jam sampai 45 menit lebih kurang itu non-stop. Nanti endingnya apa? Endingnya kalau misalkan di programnya di tengah, berarti kan datang icebreaker, doa makan, celebration dulu, tiup lilin, potong kue, doa makan-makan, games, hadiah, dibagiin pulang. Nah, ini yang setengah jam 45 menit ini yang harus all out terus kita bawa memuncak. Supaya endingnya mereka penasaran dan happy. Jadi selalu gue coba buat setupnya seperti itu gitu ya. Nah, kalau cerita pengalaman ya gitu, start dari pelayanan. Lo ada research nggak? Kan selama jalanin ini pasti aja, oh ternyata anak-anak ini nggak suka, apalagi kan lu belajarnya dari buku luar negeri, belum tentu kompatibel sama yang Indonesia ya. Betul. Itu researchnya gimana tuh? Untuk kita tahu market kita seperti apa, tentunya ada riset kecil sih sebenarnya. Itu juga kita dapat dari pengalaman panggung. Pada saat kita wawancara mami-mami yang mau pestain anaknya, Cici apa kabar? Oke, Cici mau pesta kapan? Tanggal sekian. Di mana Cici pestanya? Di Grandia Resto, zaman dulu ya, masih restoran. Oke, Cici tamunya berapa? Dewasa anak berapa? Oh dewasanya 50 Ren, anaknya 30. Usia berapa mayoritasnya? Usia sekian. Saya udah bisa baca di usia sekian mainan apa yang menarik untuk dimainkan. Oh, Ya sekarang kalau gua datang tebak-tebak buah manggis, gua nggak tahu lawan gua siapa. Terus gimana gua bisa bikin all out itu acara? Ya, sebelum gua datang ke panggung, gua harus tahu dulu apa yang gua harus bawa. Ya pada saat gua tahu apa yang gua harus bawa, tentunya kita siapin lebih barangnya di luar ekspektasi kita. Karena kadang-kadang di lapangan itu suka di prank MC-nya. Si Cicina ngomong, Rem sih budakna ayat 30 loba seru-seru pasti gini. Heeh. Sampai di tempat anak cuman 5 bro. Cuman 5 cukup nanti orang nanaonan kadinya dibayar terus nanaonan ya udah kolotna di gawean. Ya siapa suruh lu bayar MC? Ya tetap gua tugasnya bikin acara. Ya hadiah gua udah beli, harus gua habisin. Ya udah kolotna aja ulin gitu. Nah dari situ malah nambah. Ternyata kebutuhan dari acara berikutnya ada yang ini. Rem kemarin ada acara di sono, bagus. acara teh seru ya. Kolot-kolotnya jadi ikut terlibat, nggak makan aja. Oh seru dia rohate urang eta mah kecelakaan sebenarnya mah gitu kan. Tapi ya sudahlah gitu mengalir. Nah di situ kita bisa lihat ternyata kebutuhannya tuh bisa melebar, bisa fokus ke anak, bisa juga sampai ke lebih lebar lagi ke opah omahnya misalnya gitu. Jadi selalu kita wawancara detail di awal sehingga kita bisa layani dia pas sama formula yang kita punya gitu bro. Sebelum ke wedding, gue mau nanya di ulang tahun lu nih. Gimana cara lu handle anak nggak bisa ditebak? Pada hari H, bad mood. Anaknya bad mood. Oke. Kalau untuk anak bad mood, penanganannya kita nggak bisa melarang. Kita nggak bisa melarang. Anak bad mood itu harus dirangkul, disanjung, dihibur dengan cara semaksimal mungkin komunikasi kita diterima dan kita bisa ajak dia untuk dibuat tenang dengan kondisi misalkan anaknya bad moodnya dia ngadat sebenarnya dia belum mau makan dipaksa susternya makan akhirnya nangis ya udah kita rangkul oh, kenapa kamu nangis gitu kan ya kita deketin oh ini. Nah kalau misalkan anaknya udah terbuka gampang tarik ajak main selesai kasusnya. Tapi kalau anaknya susah sampai benar-benar ngadatnya udah under control, biasanya ya nangis terus ya udah kita ngalah. Satu kru saya kasih buat dia.
Satu kru saya kasih buat dia. Nah itu dia, perlu asisten yang benar-benar mengerti anak. Kita nggak sembarang bro, pakai Ya. kru buat di fun party itu benar-benar dia background kru gua tuh rata-rata guru sekolah minggu juga, atau guru sekolah, atau memang dia punya pengalaman bekerja yang nggak jauh dari bidang anak. Itu yang saya terima. Kok ini referensi punya ade punya apa, boleh helper aja dulu dilihat. Ya. Kan kita juga nggak apa namanya, nggak bisa, oh lu nggak, ini nggak boleh gitu, nggak juga. Maksudnya kan lama-lama habis juga orang yang bertalenta seperti itu. Harus kita kasih kesempatan untuk orang-orang baru mungkin di luar apa yang kita butuhkan, tapi ternyata mereka bertalenta tanpa kita tahu, ya kasihlah coba. Lu ngaruh dong. Lu Gimana? Oh looks pasti ngaruh, looks. kalau lu gue yakin banyak disukai sama anak kecil ya. Ada beberapa yang misalkan gue suka anak kecil tapi begitu gue deketin misalkan takut gitu karena melihat. Ya, mungkin bisa juga itu pengaruh. Tapi saya juga bukan orang yang sabar-sabar banget gitu ya. Di luar nge-MC kan pernah ngelesin juga kan, pernah ngelesin musik, ketemu fansnya juga di tiga Ngelesin negeri kan, juga ya, ya. ngelesin juga. Jadi zaman dulu kan sebelum terjun ke dunia MC ngelesin, menang jajana kan ngelesin keyboard sama piano kan. Gitu masuk ke Radio Maestro, waktu itu ada sekolah Sempat musik. jadi penyiar. Betul. Di Radio Maestro itu ngajar di Willy Somantri Music School. Tahu. Jadi pasti Willy kalau Somantri. menemukan ada masih di Jakarta sekolah musiknya, orangnya nggak tahu. Gitu. Nah, anaknya udah gue main. Ya. Nah, jadi ya gitulah kalau untuk masalah case anak yang hese diaturnya. Gitu. Memang itu apa namanya harus ditangani khusus. Saya juga bukan expert gimana, bukan anak psikolog juga kita. Jadi kita mengentertain karena fungsi kita adalah sebagai MC untuk mengentertain tamu. Ya kita pakai apa yang kita punya, bisa nggak mengentertain dia, dikasih balon kek atau dikasih hadiah kek langsung tanpa dia harus berjuang lewat games. Misalnya ada snack di meja ya kita kasih satu buat dia. Ya kalau dari hal sederhana udah repeh ya thanks kak. Tapi kalau perlu penanganan khusus kasih satu kru buat dia karena mengganggu bro, Ya. mengganggu. Jadi mata anak-anak bukan ke gua, ke sana. Suster, ajak sebentar anaknya ke depan. Lu ran acara. Ya, saya tetap peran acara. Kalau nggak susah bro. Hese, mun boga 5 manuk itu bubar. Terus itu jalan berapa tahun? Itu dari 2003 berarti sampai hari ini kita sudah 20 tahun. Begitu. Sampai sekarang Sampai masih. sekarang masih. Memulai MC ke bidang MC tahun? MC anak 2003, MC wedding 2006. Momennya apa tuh tiba-tiba ke wedding? Kan jauh Wedding. banget nih. Ya, betul. 2003 ke 2006 ada 3 tahun waktu untuk saya berpikir. Saya hanya isi acara itu di hari weekend di siang hari. Sore saya kosong. Ulang tahun anak itu siang banyaknya. Bisa jadi apa nih sore? Nah, sore ngapain ya? Kok nganggur aja, kayaknya nggak asik nih. Gitu, lihat teman-teman senior kita, oh cobain gitu di wedding gitu ya. Cobain di wedding kayaknya asik juga gitu. Tapi ya beruntung banget. Punya teman-teman zaman dulu ada landmark ya di Jalan Braga. Di landmark itu ada senior marketing Ibu Hana sih ingat gua. Nah, Ibu Hana kasih jalan. Zaman itu kan pameran kita tuh ramenya di sana. Ya. Landmark Bridal bersama Basic kan. Nah, itu di zaman itu kita si MC diajakin. Mau nggak lu MC pameran? Wah, dengan senang hati kata saya. Ketemu Obeng, ketemu Oh, lu Troy, udah tahu? ketemu Willy, udah ada Jimio, udah ada Daniel Reinhardt, udah ada zaman itu Okiho, Theo masih ada zaman. Enggak, lu bisa tahu gimana kan lu ini di dunia ulang tahun anak. Yes, Kok kan tahu ulang ini? tahun anak teh make tempat mereka bro, venue teh Sarua. Oh. Mana make di hotel mana, orang kayak make. Lu wedding di mana, gue juga pakai. Hayat, gue juga pakai. Jadi lihat mereka tahu ini Iya, ada MC kenal, iya, kenal di komunitas itu, kenal doang. Tapi dengan berjalannya waktu saya dekat sama marketing, kebetulan Teh Hana kan cukup dominan zaman itu di marketing di Landmark, dan Landmark lagi dipakai ramainya pameran. Saya nanya, Teh mau masuk ke wedding dong, gimana? Jalur itu dipakai. Dan Kojimi juga cukup memberikan ruang untuk
belajar ya Jimmy Tomo untuk sok Ren cobain pegang mic senang. Oh gue dipanggil, gue ingat banget ada satu pengantin di Hyatt waktu itu gue diizinin cuman baca list foto Oh, lu hanya untuk bagian list foto. datang lihat dia izinin kita lihat ya jarang lu tahu Jarang, kan Ko jarang. Jimmy itu orangnya strict ya tapi dia mau kasih jalan ya saya serasa dipersiapkan pada saat itu ya maksudnya thanks God aja gitu gua siapa gitu kayak gua dipersiapkan di Lemak gua dilibatkan sebagai MC muda paling muda waktu itu mah terus di Tomodachi juga kan ada wedding word ya wedding word nah sebelum masuk ke sana lebih jauh gua suruh belajar bacain list foto MC kok Andi gua baca list foto kok Andi suruh istirahat nah jadi balik lagi dari situ saya merasa kayaknya dikasih jalan gitu Cek. Lihat dari pameran gue bisa masuk gitu ya udah masuk pameran mah udah jalannya terbuka lah udah masuk ke pameran terbuka lebar. Belajarnya gimana? Kan ini tata cara berbeda nih. Masalah cara belajar bicara itu saya ngambil satu kursus zaman tahun 2005 itu ada eh, lembaga pendidikan Indonesia Perancis LPIP itu seperti Arianti gitu sekolah apa namanya D1 gitu ya S1 juga ada kayaknya sekarang tapi pada saat itu ada kompetitornya LPIP itu di depan Novotel Ciamplas bawah nah di seberangnya itu tuh saya ngambil satu kursus di sana 2 semester materi kuliahnya MC Ambilnya apa? Public speaking gitu ya? MC Master MC. of Ceremony nah itu syaratnya harus ada 10 peserta baru kelas itu bisa mulai tapi karena gua butuh private aja berapa saya harus bayar saya butuh nungguin 10 kapan saya mulai karena kelasnya baru beres soalnya baru beres kelasnya aduh sendiri ya kata-kata adminnya oh ya ibu kabarin aja lah kalau memang boleh saya mau saya bilang gitu pulang 2 hari kemudian ditelepon bapak kalau berminat boleh pengajarnya tidak keberatan tapi bapak harus bayar 3 orang peserta untuk bapak belajar sendiri berapa kata saya teh zaman 2005 gua harus bayar sekitar gotial bayar ya bayar aja 5 juta oke bu saya bayar jadi materi 2 bulan bro karena private yang tadinya seminggu cuma 2 kali jadi setiap hari dan 1 bulan beres Wow. 1 bulan beres materi 2 bulan jadi 1 bulan tapi nggak poe orang kadinya Senin Jumat so saya teh ya tenang lah demi orang hayang ilmu nah dosennya namanya Ibu Teko itu adalah lagi ngajar saya dia udah umur 75 tahun dia senior MC yang di pemerintahan sering dipakai Pak Hegar, Preanger zaman itu pokoknya acara pemerintahan protokol cara MC dengan protokoler gitu ya dia ahlinya nah setelah ngobrol banyak teman-teman senior ternyata belajar juga di situ bro ya Jauh-jauh. ada 3-4 orang yang bareng sama kita ada Kobeng ada Civivi ada Alford zaman dulu Iya tahu. terus ada Niko Siaan Coki Sitohang Wow. ya Antoni ya Om Antoni semua pada belajar di sana Ada perguruan. ngerapihin kata-kata sama bagaimana caranya kita memainkan nada cara kita megang mic cara kita memakai kata itu materinya banyak ada makalah-makalah yang dia buat selalu jadi guidance untuk gua bikin cue card di awal-awal MC setelah sekian lama MC kan udah punya pattern ya udah nggak dipakai lagi tapi kalau gua lupa akan ada sesuatu acara yang aneh di luar dari pattern buka kamus gitu
Kalau makin buka kamus makin bingung ya tanya senior yang satu Ya termasuk satu perguruan. budaya kan. Iya, iya. Ya, jadi mereka ngajarin MC itu bukan sekedar jadi gimana ya? MC yang sekarang ada di panggung itu kadang dia hanya bisa mempresentasikan acaranya tanpa dia jadi guidance dari acara ke acara lainnya. Karena acara A menuju acara B kan ada bridgingnya. Nah si bridging ini tadi dia mau ngomong apa? Nah, kalau yang baru-baru kayaknya bahannya tipis-tipis gitu, Betul. kurang berbobot. Nah, kalau anak-anak yang senior kayak Kobeng gitu kan, dia Wah, nggak akan biarkan ini tuh kosong. begitu aja gitu. Before dia bahas, afternya apa dia bahas. Nah, itu yang kita belajar. Nah, itu yang enak sebenarnya. Tapi dengan berjalannya waktu kan, gaya MC di panggung yang diterima masyarakat pun berubah. Bukan yang begitu sekarang yang dibutuhin. Yang mengentertain dibutuhin. Casual. Ya, yang emang Sekarang tuh. entertain, yang santai gitu ya, yang nggak perlu apa namanya kata-kata terlalu mutiara gitu kan, malah lebay cenderungnya. Nah, ya udah, lu nggak ikutin zaman ke laut, Jadi tetap ngikutin perkembangannya. tetap. Ya basic belajar masuk ke wedding ada basicnya, kita nggak serta merta nyemplung 3 tahun gua katain di dunia entertain begini. Begitu orang mau wedding tanya MC lah saha si MC itu salah mana MC budak leutik ya memang benar MC budak leutik tapi kan orang nggak bisa di wedding gitu kan, itu 3 tahun di gitu-gitu jadi Struggle ya. begitu kentalnya ya memang kental lah ya, kita startnya dari anak-anak. Ya nggak salah dia ngomong gitu. Jadi ya ada bahasa-bahasa seperti itu yang akhirnya membuat saya pikir, oh begitu dahsyatnya ya berarti branding kita sebelumnya belum ada Instagram dong. Bagus berarti Belum lu. ada Instagram kan ya kita pandang positif aja. Tapi setelah sekian banyak WO mulai welcome pakai, ada yang masukin ke paket lah, ada yang mungkin memang bereferensi. Ya sekarang MC-MC seniornya udah pada laku di hari itu. Pasti kebagian lah gitu ya, Hmm. terus masuk ke MC-MC yang bukan wedding, masuk ke acara corporate, masuk ke acara gathering, masuk ke acara tahunan seperti mungkin Christmas di mana, Imlek di mana, gitu kan tahun baruan di mana. Itu juga naikin Nambah popularitas. sekarang Sanggit. Ya, benar, nambah sanggit ya. Itulah ceritanya seru sih. Ada pengalaman menarik ya sama klien? Pengalaman menarik apa nih? Yang tidak pernah bisa dilupakan? Yang tidak terlupakan pengalamannya sama klien. Ya nggak usah yang buruk, yang baik lah boleh. Yang baik, yang baik. Ya kalau yang baik mah gini ya, nggak semua customer itu atau nggak semua pengantin khususnya yang mau merit itu memiliki apa namanya kedewasaan yang cukup dalam mempersiapkan pernikahannya. Sehingga itu juga berpengaruh kepada vendor-vendornya. Ada terkadang dia yang sifatnya manja, ada yang terkadang dia memang sifatnya memaksa, ada yang terkadang itu sifat apa namanya childishnya nongol di situ. Nah, pengalaman yang seru sih klien luar kota ya yang saya alami. Pada saat kita orang kota yang lebih besar menuju kota yang lebih kecil, bukan artis gimana gitu kita teh, tapi begitu sampai ke daerah tersebut saya tahu itu orang-orang berduit, orang terpandang di kota itu dan apa namanya dia punya apa namanya pengakuan publik bahwa orang itu bukan orang biasa. Tapi yang saya salut di sini orang ini sangat ramah, sangat entertain. Nah, kita yang mau kerja malah kita di entertain. Dijamu. Oh, dijamu berlebihan. Bahkan sampai pulang pun sampai aduh gitu. Lu udah makan belum? Belum. Kirimin apa ke hotel? Lu berapa orang di hotel? Cuma berdua kok. Kirimin membuat porsi 3 orang. Kok ini masih makan? Ini harus dicoba. Di sini tuh makanan enak nih. Kirimin lagi. Sampai akhirnya mau pulang pun kita dibekelin oleh-oleh. Nah, itu sih karena kasus langka ya gitu. Saya bilang Koko tuh luar biasa. Saya bilang teh, emang Koko selalu begini sama semua orang. Terus gua tanya vendor lain, ternyata memang begitu, begitu. Nah itu nggak terlupakan. Sampai sekarang akhirnya hubungan kita bukan klien dan Teman. vendor, tetapi teman. Dan udah wedding dong, anakan dong bro.
nya balik deui urang ka ditu. Oh, 1 tahun, Anak 2 lain tahun, tuh. nah udah anakan merasa masih cocok. Mamahnya cenah ulang tahun, entar mama papahnya cenah anniversary, Anniversary. gitu. Ya gitu aja, maksudnya saya ngerasa bahwa balik lagi kita harus good service, memang tidak luput dari hal-hal yang negatif, itu yang positif ya. Good service, kita juga sadar kita manusia terbatas, jadi kalau kita good service kan ada kesinambungannya. Kudu bersosial media edan ge pasti nyambung gitu. Kalau zaman dulu, kalau Ya, sekarang mah harus mau nggak mau lu nggak main sosmed mah mati lah gitu. Kalau nggak betul. bisa sendiri harus hire orang buat nge-up gitu. MC di mana ya sekedar liput kita lagi opening ke, lagi apa ke, pokoknya mah harus ada gitu. Kalau nggak susah. Ada kayaknya satu lagi yang berkesan tapi nggak inget kayaknya. Apa tuh? Klien yang sampai curhat kan ada kan? Oh, klien yang sampai curhat, oh iya, 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 iya. Sampai akhirnya sama yang lain dan jalan juga gitu. Karena iya, iya, betul, 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 betul. Saya Itu ada seru, di situ, Pak. itu seru, seru, itu seru, itu seru. Ya, ya, itu ya pengalaman unik juga dalam sebuah pernikahan. Balik lagi kan, si pengantin mempersiapkan pernikahannya nggak selalu dewasa, dia juga ada kendala-kendala emosi, egonya masing-masing. Ceritanya kan seru kan, orang kalau melukis di papan tulis zaman itu, si pengantin itu melukisnya di mobil kan gitu. Wah, wah seru lah. Ya, ya, seru, seru, seru. Seru Sempat banget. sampai bisnis bareng kan? Iya, betul. Nah itu, karena kedekatan ya, balik lagi karena kedekatan. Sampai hari ini masih keep contact. Dan dia pun join di sini. Sampai hari ini. Amazing. Gue pengen ke pertanyaan karena tadi gue masukin foto lu, gue tanya ke netizen, ada yang mau ditanyain gak? Ternyata ngebludak, Pak. Asik. Waduh, ngeri. Ngebludak. Ngeri, ngeri. Minum ya? Cok, cok. Si Rame nih pertanyaan. ngobrol di sini minumnya arak, bro. Aduh. Pertanyaan pertama ya. Hmm. Oh. Kenapa garap ulang tahun anak kok? Apa nggak bertolak belakang sama image di wedding? Hmm. Mungkin nggak tahu, netizennya nggak tahu ya. Ya, ya. Karena kita kan startnya justru kebalik dari ulang tahun anak yang masuk ke wedding. Kenapa garap ulang tahun anak? Ulang tahun anak itu adalah pasar yang gemuk Betul, saya setuju. dan pemainnya tidak banyak. Kenapa? Kalau di Bandung yang saya jalanin, tadi saya sempat bilang, kita harus kasih margin jangan semahal wedding sehingga customer bisa membeli. Ya, bisa Prinsip menelor. bisnisnya kita itu ya asal kebeli aja gitu. Karena kalau kita banyak di panggung dengan banyak quantity yang sering naik panggung, orang juga akan lihat, orang akan tahu dan belinya ke siapa dia jadi tahu. Nah, kalau kita udah beli jualnya mahal, ngambil marginnya banyak, orang jadi sange, krek nawar ge. Mau beli juga takut, budgetnya takut nggak ada, kasihan kan. Nah, jadi di situ saya melihat bahwa di sini ada celah yang bisa kita mainkan lama sekali. Sampai 20 tahun saya mainkan dengan cara yang sama. Tetap naik dari zaman dulu mah dari Cite Goceng, ya Cetiau, Cetiau no Pego, Tiao Puah, sampai hari ini Sitiau gitu kan terus saya naik gitu. Nah, kan Dimulai dari Sitiau ya, gimana konsep nanti ke depan? iya, Sitiau itu bayar MC. Sitiau itu bayar MC. Sekarang bayar MC wedding, gua naik di panggung, mungkin kita charge lebih kalau di wedding ya. Tapi kalau di anak-anak dengan angka Sitiau itu, kita nggak sendiri. Betul, udah dapet ini grup Iya. tim. Jadi jangan bilang kok saya mau hire MC-nya aja. Yes, kamu hire MC, bener. Tapi gua harus bawa tim gua ke tim kecil gua. Karena Gua harus yang punya tadi ya. MD tadi, harus punya Ya. music director sendiri yang ngerti gua maunya apa, lu play apa, gua mau bikin game apa, lu isi background lucu apa, itu harus tahu. Gua yang set di rumah bro sendiri semua. Itu mah mereka tuh operator semuanya. Karena kebetulan bisa main musik, jadi bikin sendiri. Sampai musik yang gua mau nyanyiin minus one-nya gua bikin sendiri. Gue bikin sendiri. Lah sekarang gimana caranya? Nggak semua acara kita bisa bawa keyboard, bro. Kalau acaranya outdoor, rentan dengan hujan, bawa keyboard, bunuh diri itu keyboard rusak. Laptop lah.
Ya kita harus bikin di rumah, record pakai Zoom, masuk jadi MP3, play di Semua laptop, produksi di rumah ada. produksi sendiri. Bener-bener. Produksi sendiri. Sekarang kan gini, gimana caranya supaya kita irit cost? Kalau gua harus hire orang profesional di point tadi, Yes. cost kita tinggi bro, nggak bisa. Terus gimana gua harus good perform? Ya gua harus backup apa yang gua butuh, apa yang gua mau. Ya. Ya harus bikin sendiri lah. Makanya nggak gampang MC-in anak naik ke panggung doang, woro-woro bisa rame, nggak bisa. Ya itu susah. Harus banyak poinnya. Ya tadi balik lagi kenapa anak-anak itu seru karena gue banget gitu. Gue ngerjain entertain bisnis MC itu dari anak-anak staffnya. Ya jadi karena kita suka, kita ngerasa ini market yang gemuk, sayang kalau nggak dikerjain. Kalau di wedding pemain banyak. Untuk MC-in dengan calm gayanya yang elegan itu mudah. Semua Banyak. orang bisa mempelajari dengan mudah. Tapi ngelihat teman-teman MC yang entertain, kita ada Gultom, ada Harit, ada siapa yang bisa mengentertain excellent dengan caranya, itu nggak gampang. Betul. Gue suruh gitu. Mereka Udah gue mending dari bayar sweet, mereka aja, ya. udah mereka aja yang mengentertain gue nggak bisa. Ya mereka topnya kalau kayak gitu. Maksudnya beda gaya. Semua orang punya caranya masing-masing. Nah begitu juga dengan MC anak. Nggak semua orang bisa ke sana. Kenapa lu nggak mau ngerjain kalau lu punya talent di situ? Ya padahal untuk anak tuh paling ya bisa dibilang enak banget ya. Orang tua apa-apa buat anak. Yes, itu key-nya kan. Jual baju anak, Iya, beli, anak anak minta suka, apa lo kasih. ambil. Gua mau punya iPhone 14 Pro misalnya, nanti dulu 26 juta, nanti dulu. Nggak mau gua beli. 12 masih cukup, misalnya gitu ya. Tapi anak udah minta. Ya. Ya udah deh, kepaksa papa harus ganti nih 12-nya lu pakai. Gua kepaksa kudu nambah. Ya udah mau nggak mau beli kepaksa supaya dia bisa pakai yang 12 bekas dari papahnya. Ya, tanya ke toko, bro, dibeli berapa? Sabtu yang aduh lebar, orang barek penulis sabaraha, nggak saya berek aku udah. Ya mau nggak mau itu baru handphone bro, bentar mobil, bentar apa lagi ya. Gimana kita nggak boncos ya, ya itu nggak gampang lah. Tapi balik lagi, kenapa anak? Karena duniaku di sana. Nggak semua itu. Bahkan kalau yang di wedding ada yang beberapa juga kalau vendor untuk ngehandle anak masih rada kagok, masih ada loh itu. Nggak semuanya bisa langsung, hey kamu gini-gini. Ya itu magnet lah, makanya harus yang orang yang in di dunia itu. Jadi begitu ketemu anak, ngobrolnya, ngomongnya udah beda. Ya, Jangan lempeng, tapi mengayun. Itu ada tekniknya. Karena kalau anak nggak akan dengar kalau kayak begitu. Kalau mengayun asa di ngadengi iklan kan mana teh. Asa sorry yang tadi Ya. lu ngomong Setia udah termasuk dekor atau apa? oh no. Hanya Itu tim MC, dan tim. MC aja. MC dengan tim kecilnya. Ini di ulang tahun anak ya. Iya, di ulang tahun anak. Betul. Oh berarti yang lain-lainnya ada tambahan untuk dekor, untuk Ya, apa? kan nanti itu orang semua. kasih opsi. Begitu ketemu maminya mau pesta, oke Cici butuhnya apa? Kita punya dua cara layanan. Yang pertama Cici perlunya MC-nya saja, saya melayani acaranya saja, atau Cici mau dibantu persiapannya. Kalau mau dibantu persiapannya, saya berarti akan bertanya lebih dalam. Nanti ada officer saya, ada asisten saya yang akan sedikit mendata apa yang Cici sudah siapkan, apa yang belum. Nanti meeting perdana kita adalah mengatur semuanya lebih dalam lagi dari detail yang udah Cici punya. Gila ya. Itu B. Yang A, MC Talk. Yang B, ada IO-nya. Mau yang mana? Baru kita kasih penawaran ini. Kenapa saya harus hire IO? Kita jelasin lagi. Cici, hari H, Cici udah jangan ribut sama yang pipiritilan begini. Biasanya ngobrol Sama tamunya, ngapain mikirin di meja tamu, hampers kurang berapa, rules hampersnya bagaimana, foodnya mau dikasih makannya model bagaimana, macamnya bagaimana, kalau kurang bagaimana, udah aja ada orang-orangnya. Untuk itu Cici harus spend lebih. Menurut Cici worth it tidak? Kalau worth it, kita layani. Kalau tidak, kalau Cici misalkan merasa ada orang yang bisa handle, good, itu good. Saya porsinya MC saja. Di luar itu mangga. Nanya makanan apa segala macam ke marketingnya. Nanya setup gift segala macam, tanya ke orangnya. Langsung vendor yang Cici tunjuk. Selesai.
Di situ kita bisa libatin orang lebih banyak. Ya. Bisa libatin orang lebih banyak. Apa semahal WO wedding? Oh, tidak. Iya. Jauh, jauh. Jauh sekali. Tapi yang udah dilakukan Koko Remsi ini di IG, Hmm. mewah-mewah Bapak. Oh gitu ya. Orang tahun anak bisa gini gitu. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Itu mah orang tuanya yang gila ya. Kita mah hanya mau fasilitasi. Ya. Next Oke. question. Kalau cuma dikasih satu kesempatan, disuruh memilih, mending MC anak, wedding, atau agent property. Cuma boleh jawab satu. Satu. Dari 3 suruh pilih 1 MC anak. Tetap MC anak ya. MC anak. MC anak. Karena balik lagi. Kenapa masuk ke wedding? Sejarahnya karena ada jam kosong. Ya, jadi kita belajar untuk dari A menuju B karena ada jam kosong. A dan B nggak dikerjain, masuk ke C, ke properti, karena ada zaman COVID, bro. Ya, semua tahu zaman COVID kita bikin apapun menjadi happy asal aktif, ya. Apapun menjadi happy asal aktif, pokoknya kita bisa happy jalan aja gitu kan. Nah, sekarang ada satu yang terlupakan, kita harus aktif produktif. Nah, kalau aktif produktif nggak bisa asal happy aja. Gimana caranya bisa happy? Nggak ada produktivitas yang bisa mencukupi. Nah, waktu itu ya susah, kita nggak bisa apa-apa, menghibur nggak bisa, mengentertain nggak bisa, kita masak hanya bisa masak cai orang, ya kita masak naon ya batur babaturan nu sejen makan, bisa bikin makanan, open PO segala macam. Ya gua waktu itu belajar cuma jahit masker, akhirnya ngerasain banget tuh satu masker, zaman COVID, jualan satu masker tuh cuan Rp1.000. Ya Rp1.000 untuk cepeteng buat makan aja harus ngejahit 100 makan gila gitu. Jadi akhirnya ya, tapi gue kerjain tetap 4-5 bulan tuh gue gigituan posting apa ya, have fun aja beneran, asli have fun. Orang beli 100 masker tuh gue aduh happy, thank you gitu, orang gue kirimin ke bank gitu ya, ada satu bank yang pesan 100 biji cepeceng tacuan 100 masker demi gitu. Dah ada orang yang ngambil lagi juga, ya udah kasih aja nggak apa-apa, yang penting kain gua habis. Gue cuma minjem tukang jahit keluarga satu, saya bilang minta buat bantuin saya bikin masker. Nah udah 3 bulan dari Maret sampai April Mei Juni gua nggak tahan masuk ke sini kan gitu. Nah udah masuk pun sama, emang lu kira udah masuk langsung panen, Belajar macul lagi. iya, macul mupuk terus aja, sama lah masuk dunia baru kita. Makanya seumuran saya udah nggak boleh alih-alih bisnis tuh, udah nggak bisa, Harus stay sih betul. harus stay. Jadi paling nambah nambah bukan berarti pindah, nambah. Kalau nambah masih bisa dilakonan lakonan terus jadi tambahan income boleh, tapi mainnya jangan ditinggalin. Lu udah seneng di videographer, ya udah jangan pindah, tapi bisa mengembangkan banyak site-nya seperti hari ini ya, podcast. Gitu. Next question ya. Oh, ini yang tahu ini. Pernah dimarahin tamu nggak waktu resepsi? Nah, dimarahin tamu pernah, tapi itu masih, saya nggak tahu itu tuh family atau tamu. Tapi ya memang pada zamannya itu masih banyak apa namanya, tamu atau keluarga yang seneng bernyanyi atau ngisi acara di tengah-tengah hikmatnya program rundown pengantin. Nah, terkadang kita sebagai MC itu dilema. Mau tegas, nanti ujungnya ada yang luka, tapi nggak tegas, bos kita nanti acaranya berantakan. Klien. Pilih mana? Ya, sedangkan sebenarnya saya nggak fight sendiri harusnya. Saya ada WO yang membackup gitu, tapi karena berhubung orang diharapnya Lu jadi frontman. gitu, nyanges jadi bumper, ya sudahlah nggak apa-apa, dikorbankan, ditumbalkan. Dimarahin. Jadi marahin, jadi gini, di rundown kan tidak ada ya Pak. Jadi pada saat kita di briefing sama WO-nya, mereka akan
menyusun acara sedemikian rupa dan kita sudah pahami karena dibahas dari technical meeting, hari H pun di briefing ulang, GR pun diulang, tidak ada tuh selipan namanya orang ini mau maju nyumbang lagu, nggak ada tuh judulnya begitu. Artinya kan memang dadakan, ya. Dan kita pada saat meeting tuh sudah membahas juga akan memungkinkan nggak kalau ada yang model begini. Pengantin bilang nggak usah, ditolak aja. Artinya saya sudah dapat mandat. Betul. Udah dapat mandat. Kalau udah dapat mandat saya pede bro. Ya. Mau gua dimakin klien sabodo, gua nggak dibayar lo, gua Ya. dibayar dia. Yang bayar gua harus belain. Gitu dong. Ya. Jadi akhirnya kejadian deh. Nah, acara opening lancar, acara di awal entrance lancar, acara potong kue suap-suapan lancar, doa, amin, makan. Nah, di tengah-tengah makan, entertain sudah main, adalah satu sosok, entah datang dari dunia mana, datang mendekat ke panggung musik. Nah, di zaman itu, biasanya MC itu tugasnya dia selalu ngisi di tengah-tengah jeda antara si penyanyi mau nyanyi ke lagu berikutnya, dia lagi mempersiapkan, si MC ngisi. Kembali menyambut Bapak Ibu, selamat malam, selamat datang di Hilton Bandung misalnya. Kita hari ini bergembira dalam wedding siapa dan siapa. Nah, dalam suasana santap malam Bapak Ibu dapat menikmati langsung hidangan tersaji untuk Anda. Untuk babi kecap ada di sebelah kanan gitu. Iya. Untuk babi yang non dikecapin ya sebelah kiri gitu ya. Nah, akhirnya tibalah nyelonong sosok entah keluarga, entah teman, entah siapapun itulah, pokoknya tamu yang jelas ya, ingin nyumbang. Nah, karena kita tahu abis momen tadi itu adalah momen highlight, apa sih yang kita jaga? Nggak boleh dong yang namanya wedding dance diganggu, nggak boleh dong yang namanya wedding toast diganggu. Ya haram mau orang salaman ke depan juga kata WO-nya nanti dulu, kita Betul. toast dulu. Seringkali kan diganggu, apalagi kalau dekoratornya ngasih tangga di tengah panggung. Naiklah dari sana, di stop di sini, naiknya dari tengah, ya susah. Ya gimana kita mau main gawang-gawangan begini, ya nggak bisa lah. Ya udah, kita akhirnya menyikapinya dengan menyesuaikan dengan lapangan. Nah, singkat cerita, Bapak ini mau nyanyi, saya tolak. Karena saya tahu momen itu adalah krusial untuk kita jaga karena mau lagi dance dan kiss misalnya. Acara puncak. Nggak boleh dong. Ya, maaf Pak, momennya nggak pas. Dan kita nggak bisa terima ada pengisi tambahan gitu. Kita bilang cukup sopan loh. Cuman karena mungkin ambisinya si bapak ini sudah memuncak dan ingin membuktikan bahwa dia penyanyi hebat gitu ya, ditolak, akhirnya kan merasa dibabetkeun merenya menjalma mah gitu. Marah. Ini teh saya keluarganya, ini teh saya pamannya gini. Maaf tahu saya keluarganya. Tapi maaf, saya tidak bisa izinkan naik karena ini saya harus lanjutkan acara. Awas ya kamu, wah, ada nada ancaman. Ya saya sih pede aja. Oh, sok wae mana rek ngambek-ngambek mah teu naon urang mah teu sieun. Ya bos sudah bilang gitu. Iya, dan memang tidak diizinkan kok ada yang masuk gitu. Sampai akhirnya memang beres acara juga masih nyamperin loh. Masih nyamperin. Kamu teh gini, nggak boleh kamu teh MC teh gini. Oh, kenapa? Nggak terima. Nggak terima, kenapa kata saya teh. Acara sudah selesai. Gimana ada keluhan apa? Saya ladenin sampai beresnya. Itu deh. Saya ladenin. Panggil di WC selamat. Panggil di WC. Saya mau nyanyi sekarang, siapa yang nonton? Iya, sabodo lah, cek saya teh. Maksudnya itu pengalaman pahit memang. Tapi dan saya merasa bahwa kita udah lakukan rules yang tepat untuk acara itu dan saya nggak peduli sama dia. Saya say sorry sama keluarga. Ya. Sama pengantin maaf, mau tanya itu siapa? Oh itu ada si papa. Oh oke. Maaf ya, dia mau nyanyi saya tolak. Soalnya kamu kan tadi mau wedding dance, wedding kiss. Saya nggak mungkin terima. Gak apa-apa kok, itu mah memang rada-rada aktif katanya. Jadi kita maklumi gitu. Malah kita yang minta maaf. Terus papahnya nyautin, iya dek sorry ya. Nah, itu kalau ada si om tadi gini.
Oh nggak apa-apa, masuk sini keluar sana kok, sudah biasa, saya bilang gitu. Ya makin pede saya, sok rek nyamperkeun deui gitu. Rek nyamperkeun deui hayu, nu adenan gitu. Ya, jadi gua ngerasa pede karena memang udah sesuai dengan rules. Aduh. Seru sih, seru, cuman tegang jadi keheul ya. Kita juga bawaannya jadi kesel gitu. Iya. Lu harus menyeimbangi kesel lu dengan performa lu di panggung tuh kan gak gampang gitu. Nggak boleh bawa perasaan lah kita nge-MC-in mah tuh. Pek di imah kergering di panggung mah kudu jakja. Terus jadi gimana itu pelampiasan di rumah main saham musuh? Wah, lain zamana eta mah. Kan aya klak-klik masih pakai joki zaman dulu mah, nggak bisa main lepas sendiri. Aduh. Next question. Gimana caranya bedain lagi nge-MC anak kecil sama wedding? Apa jadi orang yang berbeda dalam membawakan atau jadi diri sendiri sama seperti membawakan acara ultah? Pasti harus beda formatnya karena sudah terbiasa. Jadi kita dari cara opening, pakaian, pembawaan itu harus dibedain. Karena kan dulu tahu sendiri kita waktu mulai pertama sekali nge-MC-in kedua macam dunia ini, kita dibilang oh itu MC anak. Itu harus digaris tegas bahwa kita bukan MC anak pada saat kita nge-MC wedding. Nah, harus beda bawaannya. Jadi memang kalau kita pada saat wedding, contoh openingnya aja, misalkan openingnya acara anak nih, halo adik-adik gitu, cheers-nya harus langsung dikeluarin, Positive vibe. langsung dikeluarin dan apa? MD bro, MD-nya harus support, musik up-nya harus support. Oke. Lo kayak masuk Disneyland yang MC paradenya baru keluar dan itu yang lo keluarin dan itu yang lo bayangkan pada saat acara anak akan dibuka. Lu belajar dari situ. Maksudnya gini, si anak-anak tuh kan lagi kalau acara besar, anak-anak tuh kan ada full activity. Betul. Ada yang ikut face painting, yang ada yang ikut lempar kaleng, ada yang ikut dia bikin craft, ada yang dia bikin apa namanya pastry activity, menghias donat, menghias cupcake, itu banyak sekali activity-nya. Ya puluhan macam kalau mau dijembrengin. Tapi kan gimana caranya supaya si anak mau maju ke depan, duduk di depan gua? Nah, Tarik perhatian. harus dibikin magnetnya. Harus dibikin magnetnya. Musik megah dulu masuk, fanfare penting, fanfare penting. Jadi memang itu tuh satu kesatuan yang nggak bisa diceraikan. Susah. Kalau sekarang lu cuma bisa MC hebat tanpa background yang mendukung, garing bro. Betul. Bisa, cuman nggak all out gitu. Emosinya nggak dapet. Iya. Apalagi sound sistemnya gote gitu kan, wah, terus lihat lah. Ada Yamaha, yang ini merek Yamaha gitu kan gimana ya keluar suaranya gitu kan ya susah. Jadi ya udahlah gitu kalau ngelihat itu sih itu perlu dibedakan. Nah, kalau wedding apa yang kita present tetap ada musik opening fanfare dari musik atau dari IO-nya. Kita masuk di detik mana kita boleh masuk ke panggung dengan pembukaan elegan. Gak bisa kita buka, gitu, nggak aneh, gua nggak bisa gitu loh. Jadi pasti bukanya harus elegan. Di awal perjumpaan ini perkenankan saya Remsi menyapa Anda. Selamat malam, selamat datang di Hilton Bandung dalam pernikahan siapa dan siapa. Senang sekali saya Remsi hadir bersama teman-teman dari siapa organizer yang mau organize acara pernikahan pada malam hari ini. Dan langsung bahas rundown-nya apa? Entrance-nya orang tua. Ya udah langsung sebut nama orang tuanya, bridging sedikit, jangan panjang-panjang, present orang tuanya masuk. Beda. Bawaannya udah beda lah. Kita juga kalau ngaca di kaca kan tahu baju kita baju elegan, menyerek banyol. Ya, itu pas satu. Mantap sih Bapak. Ya, itu pas satu. Berarti lu lihat kondisi pembawaan gimana sudah bisa Ya, nyesuaiin sendiri. ya. Tapi pada saat momen santai nih, pada saat makan, Ya. kita disuruh bikin games. Ya jangan bawa elegan dong, santai juga bawaannya. Fun juga. Iya, harus fun juga, apalagi lawannya anak. Lupain jas lu harus mainin tuh anak seperti lu di ulang tahun gitu. Jadi dianya fun. Jadi pada saat di acara wedding pun, kalau memang marketnya memang diminta seperti itu, mainkan. Kalau memang maunya elegan-eleganan, ya susah kan. Gua tanya juga, lu tamunya banyaknya umuran berapa? Oh, banyak umuran papa mama kok. Ya udah tuh, share happiness-nya mau lewat apa? Kuis aja. Ya paling gitulah kok biar aman. Ya kudu macet dong.
Ya bawain lewat kuis doang mah, paling gua wawancara pengantin lebih dalam, biografi pengantinnya misalnya, lu punya hobi apa, ya lu sukanya makan apa, misalkan pertama kali lu berdua kenalan di mana, ya dari kenalan sampai merit tuh pacaran berapa tahun. Nah itu banyak pertanyaan yang kita bisa tuangkan Research dalam terus. kuis. Itu bahannya harus banyak gua, kan gua nggak tahu butuh berapa banyak pertanyaan yang dilempar ke forum. Bisa juga melibatkan musik ya, musisinya bagus nih, udah aja gua kerjainnya, jangan lagi buta kan, mau kerjain gitu kan. Nah, jadi ya udah sok tebak dan lagu gitu kan, tebak lagu maksudnya. Ya jadi ya bisa lah kolaborasi, banyak sih sebenarnya, apalagi pengantin pakai Megatron. Megatron bisa saya mainkan juga, ya bisa kuis-kuis sederhana. Kontennya. Oh menebak potongan wajah, di sini gitu kita buka. Kita buka lagi ini gambar apa atau foto siapa misalnya. Karena ada Megatron, saya nggak dipakai. Jadi lu gali juga sama oh apa ini ada apa nih yang bisa gua. Harus, karena gua nggak tahu ya MC lain jualannya gimana. Tapi yang saya lihat, saya harus memaksimalkan apa yang mereka bayar. Karena gua tahu Megatron nggak murah dong. Dia itu kan per meter persegi kan. Nah sekarang kalau dia udah sewa misalkan 8 kali 5 meter atau 3 kali berapa meter atau 4 kali berapa meter, berapa duit dia bayar itu gitu untuk di pestanya. Nah sekarang kalau gue cuman presentasikan looping foto biasa atau cuman SDE doang, lebar dong, 2 tayangan dengan sekian juta yang dia bayar. Kalau Background doang. iya, background doang statis lagi ya, nggak bayar animator gitu kan, statis lagi kan, kasihan banget. Itu jadi dari situ gue mikir apa yang lo punya yang bisa kita maksimalkan. Kalaupun nggak ada itu kan ada screen, mungkin beberapa room, beberapa ballroom kasih fasilitas kan, gitu. Ya kita pakai lah, Tidak mudah ya. gitu Pak. Next question. Gimana cara meyakinkan klien untuk wedding karena dia kuat banget untuk MC anaknya? Ini memang dilema, tapi bukan masalah besar buat saya. Ya. Karena kita juga bisa kasih portofolio kita pada saat kita MC-in wedding seperti apa. Dan puji Tuhannya, bersyukurnya tuh kita punya teman-teman vendor wedding organizer yang sudah support. bisa menjembatani hal itu. Memang komunitas A mungkin ngerasanya kenal CRMC di anak, sehingga ada komunitas A yang kurang trust. Tapi komunitas B di keluarga yang lain di situ bilang dia juga udah bisa MC-in wedding, udah bisa. Berarti kalau udah bisa berarti dia kenalnya di zaman-zaman transisi. Kalau dia juga MC wedding, oh berarti dia udah tahu juga gue suka MC-in wedding gitu kan. Nah itu memang perlu kerjasama dengan vendor. Kita nggak bisa fight seorang diri. Zaman sekarang selain sosial media yang kita bangun, kemudian kita juga harus tahu bahwa kita bawain performance kita harus baik. Kita juga nggak boleh lupa harus hubungan sama vendor baik. Kalau hubungan sama vendor baik, malu nggak perlu capek masalah gitu mereka. Nggak perlu dibahas lebih dalam, mereka sudah bisa jawab yes deal. Bagus, udah pokoknya ini. Salah lu ngomong begitu, mah dia udah pengalaman kok ini. Nggak perlu capek. Ya. Titip aja ke WO-nya. Gitu. Titip ada gini. Titip aja. Bisa titip banyak hal gitu maksudnya ya. Next question. Apakah sudah puas dengan pencapaian sekarang? Nih, ngeri-ngeriin netizennya. Aduh, sudah puas dengan pencapaian sekarang. Sebagai manusia normal, nggak akan pernah puas orang untuk mencari sesuatu. Karena kebutuhan hidup kita terus berputar. Tapi untuk menikmati kata puas, itu setiap orang berbeda. Mencarinya tidak puas. Tapi untuk menikmatinya berbeda. Nah ini satu hal yang kita pisahkan. Mencari mah nggak boleh puas, karena kita harus terus mencari. Karena kan nanti akan jadi kurang kalau kita nggak cari. Nah, kalau menikmatinya, 10 yang kita punya, bikin satu happy juga udah cukup sebenarnya. Tapi ada orang yang harus angka 3 baru happy. Ada yang orang harus 50% baru happy. Ada yang orang harus 70% harus happy. Nah ini yang saya jaga. Sehingga apa yang saya cari nggak terlalu se-all out tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Kita makin tuir bro. Harus tahu tenaga teh makin limited. Harus tahu kita teh bisa estafet ke orang yang lebih muda. Gimana caranya supaya bisa kita tetap stabil.
Ya kita harus mikirin hal-hal yang lain yang lebih mudah tapi menghasilkan. Nah, itu yang harus dipikirkan. Nggak harus dagang, banyak cara. Ya. Kalau saya karena dari dulu bisnis masuk setelah SMA kuliah beres itu banyaknya di bidang jasa, saya jadi agak tabu kalau jualan karena saya nggak biasa jualan barang, nggak biasa dengan stok-stok barang, nggak biasa dengan barang-barang basi gitu. Jadi selalu harus dengan apa? Dengan jasa. Kerjanya tuh harus di bidang jasa, si Remsi nggak bisa di bidang lain. Properti kan jasa, memang jualan produk, tapi kan jasa. Konsultan untuk orang mencari kebutuhan properti. Ya, tetap jasanya bukan produknya. Ya, orang beli produk nggak bisa direct dong, Ya. nggak perlu. Tapi kenapa? Konsultan di sini fungsinya, kenapa gua harus beli barang lu? Nah, di situ yang harus kita mainkan. Karena ini Pak, karena itu Pak, gitu. Kenapa Bapak harus lewat saya? Ya, karena ada banyak hal dalam dunia properti itu yang harus dijembatani. Dari sisi legal, dari sisi tahapan pembayaran, ya, dari kemampuan bayar pembeli, itu semuanya harus ditelanjangin semua. Ya. Supaya pembeli dan penjual nyaman hati. Nah, harus ada penengahnya, harus ada wasitnya. Cukup dengan notaris aja nggak cukup gitu. Jadi disitulah bermunculan teman-teman agent properti ya untuk konsultan properti. Ada juga agent asuransi untuk konsultan kesehatan, banyak macam. Gila ya, jadi banyak ya. Banyak. Jadi buat calon klien yang mau wedding ada Koko Remsi, sesudah wedding buat prepare rumah ada Koko Remsi. Iya. Kalau udah punya anak ulang tahun Ada saya juga ya. Sip. Jadi memang kita harus bangun bisnis tuh dari hulu sampai hilir sehingga hebat. kita bisa memberkati banyak orang dengan tangan yang cuma dua ini gitu Pak. Mau jual kafling juga nggak? Kalau buat Kafling dipandu gitu. Oh, kafling dipandu itu kita kasih tim aja kalau Jenjangnya lebih panjang. ya. 1 x 3 meter atau 2 meter ya Pak. Ya. Bisa. Itu salah satu produk properti juga. Ya, karena berhubungan dengan kafling. Betul. Aduh, satu pertanyaan dari netizen lagi. Sama kayak tadi ya udah dijawab ini, yang lebih suka MC anak kecil atau wedding. Anak ya. Dari gua gua kan ngeliat lu selama ini, wah. Ya kalau gua melihatnya happy dan terus nyari ngulik, usaha naon gitu. Gua ngelihatnya gitu ya. Selama perjalanan ini ada titik terendah nggak? Titik terendah ya pas COVID. Pas COVID. Terendah itu buat gua bukan kita nggak bisa lakukan apa-apa, tetapi kita merasa jadi orang tidak berguna. Karena hidup gua tuh biasa aktif melayani orang. Dinamis. Ya. Dan pada saat bulan Maret 2020 itu adalah bulan terakhir gua memiliki hidup yang berguna. Masuk ke bulan April 2020 stuck, semua kan lockdown. Jadi apapun semuanya yang dilakukan tidak bisa dilakukan, dihentikan. Jadi membuat kita ngerasa anjir, tidak bermanfaat hirup teh. Tapi tak bisa cicing gitu wae di imah jadi nyiun lagu, jadi bikin Iya. Jadi bikin fun party tim song, kita bikin lagu tim songnya kita. Gitu. Gua ngarang. Ya suka-suka aja ya, kebetulan lah dengan skill yang terbatas ini punyanya PSR gitu kan. Di PSR itu ternyata banyak tools yang bisa kita split menjadi part-part suara, drum doang kayak, bass doang kayak, keyboard doang kayak, string doang kayak, semuanya bisa di merge jadi satu kesatuan lagu utuh kan, nggak usah pakai komputer, di situ aja. Oh ini track pertama gue isi ini, track kedua gue isi itu, dan jadi seneng. Nah, itu tuh jadi mainan buat gua di awal-awal COVID. Ya kan nganggur, ya kita harus isi waktunya. Dan gua suka musik, ya udah, wah ngelesin anak tiap hari. Korbannya anak 2, belenak. Biasa materi gua ngelesin itu untuk 6 bulan, itu anak 2 bulan habis materi 6 bulan. Dan tiap hari coba lagi. Biasa gua ngajarin orang buat gua ngiringin di ulang tahun susah setengah mati. Mereka bisa, yang satu kelas 3 SD waktu itu yang kecil, yang gede
kelas 3 SMP, ya lagi COVID tuh. Bisa semua dicekokin sama gua, not angka, not balok, semuanya sebisa kita. Itu mamahnya juga kan main musik. Jadi ya saya titik terendahnya kenapa? Karena nggak produktif. Kalau masalah beli-beli buat pakai sehari-hari, puji Tuhan, karena kita sebelumnya udah nabung. Yes. Ya. Tapi untuk kita produktif mencari sesuatu yang buat kita pakai nggak bisa, minus banget gitu. Yang tadinya bisa nabung sekian rupiah tiap bulan, yang bisa nyisihin buat keluarga sekian rupiah tiap bulan, itu 0 rupiah, bahkan minus. Kita pakai sendiri dari yang tabungan. Nah, yang kita cari nggak mencukupi gitu kan. Ya udah, kita hanya bisa doa, beraktivitas seadanya, dan sebisanya bikin zoom, bikin podcast sama beberapa teman yang Sempet. invite. Ya ada beberapa orang yang invite, terus kita nggak, saya sendiri nggak bikin. Nanti bikin share tentang bagaimana caranya nge-MC-in, public speaking segala macam, invite komen, kita ngomong berdua, ntar ada yang wawancaranya. Bikinlah pokoknya kegiatan sedemikian rupa sampai kita bikin ulang tahun online. Ulang tahun online. Lu bener-bener nggak bisa diem. Nggak bisa diam, udah gatel gitu. Nggak secanggih ini sih alat-alatnya. Cuman ya gue belanja waktu itu. Jadi akhirnya ya bikinlah yang kayak begitu. Ulang tahun online, gue beli kamera, gue beli laptop khusus, gue beli mixer khusus, gue beli proyektor buat disorot ke dinding supaya si anaknya lihat muka temen-temennya. Disorotlah ke dinding. Ya, yang online ya. Jadi kan kamera gini nyorot ke muka gua. Ya, temennya lihat muka gua dong. Ya, di sebelah gua anaknya. Gua tetap MC di rumahnya. Di belakang gua tetap dekor, Bro. Di depan gua tetap kue ulang tahun. Tapi anaknya lihat temennya di mana? Di layar, di tembok, di depan kita. Gua berdua lihat di tembok temen-temen dia. Siapa yang mau dapat hadiah? Saya. Gua jadi nonton gitu. Kira gua kok nggak tahu ini. Gua bikin kok. Gua bikin. Itu sesuatu progres lagi buat ulang tahun anak sih. Di zaman itu. Online. Ya, online birthday, dan marketnya ada. Saking kepengennya pesta dan tidak bisa, ya gue fasilitasi. Terus apa yang kita jual? Asal dibayar, Ced. Beneran. Hadiah-hadiah dikirim ke rumah masing-masing. Delivery gue yang kirim sehari sebelumnya. Gue yang kirim, naik mobil di depan tuh. Gue kirim sama satu staff. Gue kirim ke rumah masing-masing. Gue kirim juga art and craft. Hai adik-adik, sekarang kita akan merayakan ulang tahun Venture yang ke-5 tahun. Sebelum kita mulai, yuk adik-adik, kemarin sudah kakak kirimkan alat-alat perangkat membuat craft. Satu-satu ya. Siapa yang sudah dapat? Coba kasih lihat di kameranya masing-masing di rumah. Nah, betul. Yuk, kita buat dulu. Selesai buat dari situ, nanti ada permainan seru. Siapa yang mau dapat Lego ini? Sok yo. Hadiahnya harus mahal. Semua mau ikutin apa yang gua minta. Anjir, niat. Itu sekolah online belum mulai. Gua udah duluan. Untung aja dengan bebegoannya kita ada yang bisa interaktif dengan kita seperti itu. Ya kudu kuat sinyal internetnya. Kudu kuat. Ya guys, gua ngelihat ternyata di weddingnya nggak dipakai buat live ini ya udahlah, lu aja yang ngerjain, gua nggak mau bawa keluar alat-alat gua mah. Ya masalahnya dia lu juga yang ini nggak ada yang ngerjain. Lu Iya. ngerjain semua ke lu. Iya, gitu. Jadi waktu itu yang saya kerjain si Haris, videografer, fotografer, segala macam. Ayo guys, Haris bantuan rek, kir, iya kok lah, gua gelir di rumah. Coba lihat teh, ini orang dibayar sabar, tenang lah, saudawe weh. Ayolah, terus saya teh, sok orang beli alat heula. Yo. Ini karena bebegoan, bener. Itu mah benar-benar. Mixer boga orang, speaker boga orang, mau nanya apa ada di rumah semuanya. Jadi kalau acara kecil-kecil yang memang venue-nya nggak punya speaker, ya udah gue udah beli JBL Eon One yang speaker yang ditancap begitu. Zaman itu beli sekitar sacap Botiawan kurang lebih. Ya ingat banget tuh Pascal 23 baru buka ada toko yang jual JBL, gue dapet diskon gede. Waktu itu diskonnya gede banget. Gue hampir 9 juta dapet diskon. Gara-gara dia buka toko. Udah gue beli. Cicil lah.
cicil. Jadi selama party bayar cicil gitu lah terus. Jadi bagaimana caranya supaya kita survive, ya itu titik terendahnya. Kita nggak bisa do apapun, tetapi saya tidak bisa diam. Akhirnya tetap do, meskipun nggak bisa kita samakan dengan income sebelumnya. Tapi ya puji Tuhan, yang paling titik terendah itu bukan masalah itu, keluarga gue yang sakit, keluarga gue yang meninggal. Nah itu titik terendah tuh di masa itu, di masa-masa itu. Papa mertua nggak ada, kemudian mama mertua sakit parah, anemia plastik, sehingga dia harus bolak-balik ke rumah sakit seminggu 2 kali. Gue harus temenin transfusi, anak-anak yang lain sibuk kerja, sedangkan gue merit sama anak perempuan yang paling kecil ya tinggal di rumah. Akhirnya ya kita yang berkesempatan untuk menemani lebih banyak dibanding anak-anak yang lainnya. Ya itu Senin Jumat mah gue udah apal pisan. Hasan Sadikin satu gedung apal, itu urusan darah mah apalagi. Terus apalin orang sih gak dokter we. Darah nggak ada, tahu kemana nyarinya juga gue udah tahu, nyari hubungi siapa gue udah tahu, udah biasa. Jadi sampai trombosit terendah sekalipun kita ibaratnya aduh nih si mama udah parah nih. Ya puji Tuhan sampai hari ini berjalannya waktu, dari transfusi yang tadinya seminggu 2 kali Senin Kamis jadi seminggu cuma sekali, dari seminggu sekali jadi sebulan sekali, yang dari sebulan sekali jadi 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, nggak perlu. Nah itu mujizat juga. Anemia aplastik itu sejenis penyakit yang tidak ada sembuhnya, tidak bisa sembuh seperti kanker ganasnya, karena dia tulang sumsumnya rusak, lu nggak bisa memproduksi sel darah merah, trombosit, semuanya akan rendah terus. Supply darah orang naik, habis. Supply darah orang naik, habis, begitu terus. Dan darah orang itu tidak selalu cocok sama badan kita. Ya. Kadang-kadang bisa membuat efek-efek samping. Nah Betul. itu juga saya alami selama 2 tahun. Itu si mama begitu. Akhirnya ruangan kantor gue korbanin di lantai pertama jadi kamar. Gue kantor di ruang tamu, gue nggak punya ruang tamu sekarang. Ya udah aja si mama di situ. Terus gitu Han, berjalannya waktu sampai hari ini mama sehat. Balik lagi ke rumahnya di Kopo, ke rumah yang memang dia pakai sebelumnya. Minta beli mobil lagi, sudah bisa nyetir mobil kemana-mana gitu ya. Jadi seminggu sekali aja hanya ke kita, tapi kamar itu tetap saya siapkan buat dia. Suatu saat kalau memang butuh, masih ada kamarnya gitu ya. Itu titik terendah sih. Saya nggak bayangin banget, uang bukan segalanya. Itu yang penting kita bisa sehat. Karena di zaman COVID kita nggak tahu ya, kita hidup bisa berapa lama lagi bro. Bukan karena uang, Gelap itu depan langsung. gelap. Jadi apapun yang kita kerjakan tuh benar-benar nggak ada gunanya kayaknya. Ya akhirnya ya udah, gue juga nggak bisa apa-apa ya, berkenalan dengan saham kan gitu. Jadi ya itu yang bisa gue pelototin tiap hari, cuan 100.000, cuan 150.000, cuan no peceng, kadang boncos, kadang cuan bisa sampai cipek goceng sehari, tapi happy bro, Ini happy. pokoknya tetap jalan ya. Nah itu dia, sampai waktu itu kesini juga kan. Yes. Oke. Ya jadi ya itulah serunya ya selama menjalani kehidupan di dunia entertain. Kita semua juga mengalami pernah jatuh, pernah susah. Tapi ya satu hal yang paling perlu digarisbawahi, kita harus hargai kesehatan. Mahal kesehatan teh. Kita udah sakit terkapar mah guys, duit nggak ada serinya, hilang begitu dengan cepat. Karena sebelum COVID pun saya pernah ngalami kehilangan yang sangat banyak. Kalau ngomong apa yang kita cari, banyak tabungan-tabungan bodong kan, tabungan-tabungan yang akhirnya harus nggak bisa mulangin duitnya karena satu dan lain hal. Kita nggak salahin mereka, karena kebijakan-kebijakan pemerintah dan keadilan-keadilan yang ditegakkan memihak kepada pihak tertentu, sehingga perusahaan funding ini harus tidak bisa ngembaliin uangnya, dan itu besar tuh angkanya. Itu mungkin juga di saat yang sama pada saat COVID kita udah terpuruk, orang tua sakit, penghasilan nggak ada, tabungan hilang banyak. Aduh Tuhan, kata saya teh, gua harus gimana ya, kata saya teh. Gila banget nih, hidup teh kejam banget gitu. Gua kerja
sekian tahun macul kayak begitu caranya, capek ninggalin istri, anak tiap Sabtu Minggu, hilang duit begitu aja gitu kayaknya. Nah di situ memang pelajaran mahal. Jadi nabung itu nggak boleh di satu keranjang, harus di berbagai keranjang. Pantesan lo banyak banget. Jadi nggak boleh, dan kita harus nabung di berbagai keranjang yang benar-benar berbuah keranjangnya. Jangan keranjang yang mau busuk keranjangnya, karena itu akan membuat kita stres juga, percuma. Mending lu simpen di bank dengan dipotong pajak bunga 20% lebih sejahtera meskipun nggak ada progresnya gitu, tapi nggak hilang gitu. Dibanding lu simpan di sana leungit, simpan di sini leungit, ikut apa cina yang ada apa namanya koin apa sih terus Oh gitu simpen di sini. oh gitu ya Habis kalau di sini mah nggak hilang. nggak apa-apa, habis ketahuan yang makainya kan. Kalau habis yang kayak begitu kan nggak tahu yang makai siapa, minta balik nggak bisa ya, mengadu kepada siapa nggak bisa, pakai jasa pengacara habis gitu kan, pulang belum tentu. Selain itu kan juga kita pernah kerja di satu perusahaan insurance yang akhirnya sekarang juga nggak bisa mengembalikan ke nasabahnya, habis kita dibego-bego sama nasabah. Itu pun itu di situ terpuruknya di sana. Kalau nanya terpuruk, parents sakit ya, tapi semua pas COVID. Karena pas COVID itu datangnya barengan semua. Duit leungit itu bisa balik. Lumayan itu lumayan banget angkanya. Gede lah, bukan Gede lumayan. lah, ya gede lah. Terus orang tua ada sakit, hilang uang, kemudian bisnis berhenti, kemudian apa namanya, kita juga nggak bisa lakukan apapun. Ya, dibego-bego sama orang yang nitip duit juga. Karena kita ada kantor waktu itu di salah satu perusahaan funding yang saya kebetulan prinsipalnya. Mati dah. Ya sudah. Ada yang selamat, ada yang enggak itu yang masih ngebego-bego. Tapi akhirnya mereka mengerti. Udah sekian tahun kita tidak lari, kita tetap melayani, tapi sebatas kita bisa layani. Karena pada prinsipnya apa? Mereka titip uang, kita nggak keluarin pisau untuk dia nabung. Ya, dia ngasih. Ya, dia ngasih dengan sukarela. Yang kedua, dia titip uang itu ke rekening perusahaan, bukan ke rekening saya. Betul. Ya, jadi mau sampai kapanpun ya silakan. Mau gimana juga. Dan kita juga dipecat sama pusatnya. Itu ya mau gimana? Ya, sama-sama lah. Dan kebetulan gue juga sama-sama dengan nasabah itu. Gue juga nasabah. Gitu. Dan gue bisa liatin buktinya, gue juga ikutan. Gitu. Kenapa gue bisa ngajak lu pada? Karena gue percaya perusahaan itu nggak ada apa-apanya, nggak masalah gitu. Karena semuanya secara legal aman gitu. Makanya gue berani jualan. Nah, sekarang juga sama di sini, kita harus jualan produk yang bisa dipertanggungjawabkan. Developer baru gue nggak terima. Barangnya bagus, oke, bang udah ada ikatan kerjasama sama mereka, gue baru mau masuk. Nggak apa-apa gue ketinggalan sama agent merek lain, tapi gue mau jual aman gitu. Belajarnya mahal bapaknya. Mahal banget. Ini buat cara calon klien kalau mau ngobongin lo kemana nih? Untuk teman-teman mau menghubungi saya kalau urusan entertain, boleh ke 081 2239 1033. Diulang, 081 2239 1033. Nah, MC Wedding? MC Wedding, MC ulang tahun anak, MC gathering, silahkan. Pokoknya seputar MC. IG? Instagramnya RemseyDG. Ada yang mau disampaikan buat klien? Untuk klien yang mau nikah, persiapkan pernikahannya dengan perlahan tapi pasti. Pilihan vendor berjuta pilihan, tetapi yang pasti ukur kemampuan kita dalam membayar dan juga ukur taste kita maunya seperti apa. Ini harus merge, karena pada saat merge itu akan puas sekali kita di hari hanya. Kalau nanti kita punya keinginan melampaui cara bayar kita, nanti yang ada beres pesta puyeng bayar-bayar utang. Ya, jadi harus merge, harus balance semuanya. Diskusi dengan WO yang Anda pilih, diskusi dan maksimalkan budgetnya, terutama untuk teman-teman yang masih punya progres yang lain nih. Pengantin kan biasanya mau nikah, mau isi rumah juga ya. Jadi pengeluaran tuh pasti banyak banget. Jadi pesta bagus itu mungkin ya buat orang yang mau menikah itu menjadi impian ya. Tapi bukan yang utama, bro. Bukan yang utama, sis. Yang utama adalah after nikahnya. Ya. Oke, paling itu dari saya. Thank you, Remsi. Thank you.
Nice to have you here. Terima kasih sama-sama, sukses selalu.